Halo, Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya dalam channel Legend of Jesus, yaitu memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas kursi Musa. Nah, pertanyaannya adalah apakah kursi Musa itu? Nah, saudaraku, mungkin dari beberapa kita pernah mendengar atau mungkin dari kita ada yang tidak pernah mendengar sama sekali apa sih kursi Musa itu. Mungkin kita sudah bolak-balik membaca kitab suci, ya kita belum pernah mendengar bahkan seluruh kitab di dalam perjanjian lama kita juga tidak menemukan kata kursi Musa. Nah, saudaraku, ternyata kursi Musa itu adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Yesus. Nah, hal ini tentunya terdapat di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru di Matius 23 ayat 2. Bunyinya demikian. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, saudaraku, hanya sekali saja disebutkan kursi Musa dalam kitab suci. Nah, saudaraku, kira-kira apa ya maksudnya? Mungkin dari kita banyak yang bertanya. Nah, untuk mengetahui maksudnya, mari kita baca ayat selanjutnya, yaitu di Matius 23 ayat 3. Nah, sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Saudaraku, sekarang kira-kira kita punya gambaran. Kira-kira kita tahu apa maksud kursi Musa itu. Nah, kursi Musa adalah kalau diibaratkan sejenis tahta raja atau kursi raja. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kan Musa bukan seorang raja. Dia hanya seorang pemimpin bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Walau bukan seorang raja, tetapi perlu kita ingat bahwa Musa adalah pemimpin saat itu. Nah, kita kembali lagi ke cerita kursi Musa. Dengan cerita Musa yang tadi barusan saya sampaikan bahwa Musa adalah pemimpin dari bangsa Israel yang membawa Israel keluar dari perbudakan, kita ketahui apa yang dimaksud dengan kursi Musa dalam singgasana Musa. Tentunya dalam tanda kutip artinya Musa diberi wewenang untuk meneruskan perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, saudaraku, zaman Yesus, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Yahudi. Di sini, orang-orang Farisi mengambil peran seperti Musa kepada bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, Yesus mengistilahkan kursi Musa yang dipakai oleh orang-orang Farisi itu sebagai orang-orang Farisi itu mengambil ahli kedudukan Musa. Nah, saudaraku, kenapa istilah kursi Musa hanya disebutkan sekali dan hanya ada di Injil Matius? Kita perlu mengetahui bahwa Injil Matius adalah Injil yang bersifat paling keyahudian dibandingkan 4 Injil lainnya. Tujuannya agar orang Yahudi bisa memahami dan percaya kepada Yesus. Matius ingin menggambarkan bahwa Yesus adalah Musa yang baru, karena Musa adalah nabi yang paling dihormati oleh bangsa Yahudi. Dan Yesus memang adalah Musa baru dan paling berwenang untuk menduduki Musa itu. Nah, bedanya, jika Musa meneruskan perintah Allah, Yesus adalah sang sabda Allah itu sendiri. Jika Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan fisik dari Mesir, Yesus membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Sebelum naik ke surga, Yesus menyerahkan kursi Musa itu kepada Petrus. Ini bisa dilihat di Injil Yohanes 21 ayat 14 sampai dengan 16. Nanti saudaraku bisa membacanya. Nah, di mana Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Saudaraku, setelah
para rasul meninggalkan kursi itu, diserahkan kepada uskup-uskup dan juga paus sebagai pengganti para rasul. Nah, dari istilah kursi Musa yang Yesus ciptakan itu muncullah nama katedral. Nah, secara umum ya, katedral itu berasal dari bahasa Latin yang berarti adalah kursi. Tentunya kursi apa? Ya kursi Musa yang tadi yang berarti kursi uskup. Karena yang duduk di sana adalah uskup yang memimpin keuskupan. Karena beliau adalah pemimpin atau gembala tertinggi bagi umat sekeuskupan. Jadi, gereja di mana kursi itu ditempatkan, itulah yang disebut katedral. Jadi, saudaraku, katedral bukan karena bangunannya yang megah, bukan karena bangunannya yang besar, bukan karena gereja yang besar, tetapi yang disebut katedral adalah di mana kursi uskup itu berada. Nah, saudaraku bisa dilihat di gambar berikut adalah kursinya Santo Petrus, di mana terdapat salib terbalik. Ini akan kita bahas berikutnya di video-video berikutnya. Akan saya bahas kursi Santo Petrus ini kenapa terdapat salib terbalik. Karena banyak kontroversi di sana. Nah, saudaraku, demikian yang dapat saya sampaikan apa yang dimaksud dengan kursi Musa itu. Nah, saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan channel ini, Anda boleh silakan subscribe dan juga bagikan kepada orang lain agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa memberitakan kabar baik bagi semua orang. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.